Desember 2021. Baik, untuk agenda hari ini ya, seperti yang sudah kita jadwalkan minggu lalu untuk presentasi atau demonstrasi perhitungan regresi dengan menggunakan Microsoft Excel yang akan dibawakan oleh kelompok 1. Tadi filenya sudah saya lihat untuk di-share. Mohon untuk pemakalah juga boleh men-share file yang masih kosong ya, yang masih blank ke grup juga nanti agar bisa kita ikuti biar bisa kita pelajari juga. Baik, kepada kelompok pertama, dipersilahkan untuk mempresentasikan perhitungan regresinya. Silahkan kelompok pertama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama, anggotanya ada 11. Saya sendiri Nisa Aulia, lalu ada Nur Iza Fajriani, ada Devi, ada Azizah, Raudatul Jannah, Fenia, Askia, Natijatul Kamilah, Khairun Nisa, Vina Alvina, dan Sri Afifah. Kami hari ini akan mempresentasikan soal yang pertama. Dimulai dari Nur Iza Fajriani. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama kali kita cari X square. X square itu atau X kuadrat ya. Bisa pakai rumus sama dengan. Terus kita pencet X-nya berapa. Terus kita bisa menggunakan simbol tudung ya di nomor 6. Terus 2. Setelah itu selesai. Nah, bisa ditarik ke bawah ya. Nah, terus kemudian Y square sama kayak tadi. Kalau ini bedanya Y ya. Sama dengan Y ditudung 2. Selesai. Terus bisa tarik bawah juga. Nah, untuk selanjutnya, Raudatul Jannah. Selanjutnya saya Nisa Aulia. Kita akan mencari XY-nya, yaitu dengan cara sama dengan kita pencet yang B6 atau X yang nomor 1, terus simbol bintang, lalu ke Y-nya, lalu enter. Terus kita bisa tarik ke bawah. Lalu selanjutnya kita cari sigma X. Caranya itu sama dengan, lalu kita klik rumusnya, sum. Lalu dalam kurung, buka kurung, kita tarik dari yang X nomor 1 sampai 17. Kurung tutup, enter. Dan selanjutnya. Ya, oke. Selanjutnya kita menjumlahkan sigma Y ya. Untuk mencari sigma Y kita ketik sama dengan sum. Kemudian kita masukkan nilai Y-nya, kita drag and drag ke bawah. Oke, enter. Nah, hasilnya adalah 1254. Kemudian sigma X square-nya sama, ketik sum dalam kurung, kemudian kita masukkan nilai, drag and drag ke bawah, enter. Nah, hasilnya 9273. Selanjutnya, Azizah. Ya, kemudian selanjutnya kita menghitung jumlah sigma Y kuadrat dengan cara kita klik rumusnya sama dengan, kemudian sum atau sum, kemudian buka kurung, terus klik yang Y square-nya yang 3600 yang paling atas, terus kita drag and drop sampai bawah, kemudian tutup kurung dan enter. Keluar hasilnya. Selanjutnya kita mencari menjumlahkan sigma XY, sigma XY. Terus kita sudah masukin rumusnya sama kayak tadi, langsung kita klik yang XY-nya yang 900, terus di drag and drop sampai bawah.
Oke, terus tutup kurung, enter, sudah. Selanjutnya, Debbie Febriani. Oke, selanjutnya kita mencari SXY. Yang pertama yaitu kita harus tahu rumusnya. Rumusnya bisa dilihat yang di atas, yaitu sigma XY min sigma X kali sigma Y dibagi N. Di situ tadi sudah dihitung ya, sigma XY yaitu 29117. Kemudian dikurang sigma X. Sigma X yaitu 385 dikali sigma Y yaitu 1254. Dibagi N. N itu jumlahnya ya. Jumlahnya ada 17. Jadi dibagi 17. Enter. Hasilnya 717,588. Kemudian kita cari SXX, yaitu juga sama. Ada rumusnya di atas, yaitu sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat min dibagi N. Sigma X kuadrat yaitu 9273 dikurang sigma X kuadrat, yaitu yang 385. Karena itu kuadrat, jadi dikalikan dulu ya, 385 dikali 385. Dibagi N, N-nya tadi 17. Hasilnya 553,882. Selanjutnya, Venia. Mohon maaf karena Venia yang nggak hadir, sakit, jadi saya akan gantikan. Tadi N-nya belum kehitung ya, maaf, kelewat. Cara menghitung N-nya sama dengan count, terus dalam kurung kita tarik yang nomor kurung tutup ketemu 17. Selanjutnya kita akan cari SY-nya sama kayak yang tadi cari SXX, tapi sekarang kita pakainya yang Y berarti. Sama dengan terus Mohon maaf, misalnya keluar sebentar ya. mohon maaf ya guys. Ya biasa guys ini home. Tiba-tiba Oke, sudah bergabung semua.
Oke, lanjut Nisau. Selanjutnya kita cari B1 ya. B1 rumusnya ini ada di layar. Tinggal kita sama dengan terus SXY dibagi SXX. Bentar. Oke, sudah dapat. Selanjutnya boleh dilanjutkan. B. Oke, untuk selanjutnya itu kita cari BO sama dengan C23 dikurang buka kurung 120 dikali B23 tutup kurung dibagi B27 sama dengan hasilnya 44,42. Selanjutnya yaitu SSE sama dengan SYY dikurang SXY akar 2 dibagi SX tutup kurung. Hasilnya yaitu 495,38. Dibagi B2 ya. Hasilnya 44,42. Selanjutnya SSE itu sama dengan SYY dikurang SXY kuadrat 2 dibagi SXX tutup kurung sama dengan hasilnya 495,38. Baik, yang S square yaitu rumusnya sama dengan SSE dibagi buka kurung N min 2 tutup kurung. Nah, kalau SB1 sama dengan SQRT buka kurung nilai dari S square tadi dibagi SXX tutup kurung. Selanjutnya, Baik, selanjutnya kita akan menghitung T hitung. Sama dengan B1 per SB1. Bentar. Ya. Lalu untuk R square sama dengan buka kurung SXY tutup kurung
per SXX kali SYY. Baik, selanjutnya, udah belum ya? Baik, selanjutnya, T-tabel. Belum ya? Gedung 2, Kak, ya. Ya, baik, untuk selanjutnya kita ke T-tabel. Sebelum kita ke T-tabel, kita nentuin DV-nya dulu, rumusnya, N dikurang K. Jadi jumlah sampel dikurang jumlah variabel, jumlah sampelnya 17, dikurang 2, ya, sudah 15. Baik. Nah, untuk tara signifikansinya 5%. Untuk rumus tabelnya sama dengan tim kurung buka taraf signifikasi, oke, titik koma DF kurung tutup. Oke, hasilnya 2,13. Oke, selanjutnya kesimpulan ya dari hasil kita menganalisis pengaruh jam belajar per minggu terhadap nilai ujian. Ya, ini dikarenakan T hitungnya itu lebih besar dari T tabel. Di sini tadi T hitungnya itu ialah 5,31, sedangkan T tabelnya 2,13 yang dimana lebih besar T hitung daripada T tabel. Artinya terdapat pengaruh jam belajar terhadap nilai ujian secara signifikan. Dan juga dikarenakan R-square-nya itu 65%, yang artinya sebanyak 65% ini nilai ujian dipengaruhi oleh jam belajar. Jadi hasil analisisnya ini sangat mempengaruhi jam belajar terhadap hasil nilai siswa. Begitu, Bapak. Bagaimana tadi, maaf, kesimpulannya? Ya, hasil kesimpulannya ini dikarenakan T hitungnya ini lebih besar daripada T tabel, yakni T hitungnya itu 5,31, sedangkan T tabelnya ini 2,13, jadi H-nya itu ditolak. Artinya terdapat pengaruh jam belajar terhadap nilai ujian secara signifikan. Nah, ini juga dan juga R-square-nya ini lebih besar, yaitu 65%. Jadi nilai ujian ini sangat dipengaruhi oleh jam belajar siswa, Pak. Baik. B1 DF T tabel hitung R-square. Nilai B1-nya tadi berapa?
B1 1,30. Nah, ini berarti pengaruhnya positif atau negatif? Dari nilai betanya, pengaruhnya positif atau negatif? Positif ya, Pak? Iya, positif. Artinya kalau apa tadi soalnya? Kalau jam belajarnya meningkat, nilai ujian bagaimana? Meningkat juga. Meningkat juga. Jadi nanti tambahin analisisnya, H0 ditolak, terdapat pengaruh jam belajar terhadap nilai ujian secara signifikan. Kemudian Anda jelaskan tadi, itu kan tandanya 1,30 kan positif, karena tidak ada minus kan di depannya. Jadi Anda bilang bahwa itu pengaruhnya adalah pengaruh positif. Kalau pengaruh positif, ya itu semakin dia meningkat ininya, jam belajarnya maka nilainya semakin meningkat ya. Sebaliknya, kalau dia jam belajarnya dikurangi, berarti nilainya juga akan turun. Artinya kalau positif ini searah ya. Jadi jam belajar itu misalnya larinya itu plus, kemudian nilai ujian juga plus, nilai ujian juga naik. Jam belajar diturunin, nilai juga turun. Artinya ngikut, bukan sebaliknya. Nanti Anda tambahkan juga setelah menjelaskan H0 itu. Pengaruhnya adalah positif. Jadi langsung aja ditambahin boleh. Di bawahnya boleh, pasti di bawahnya. Adalah positif. Yaitu jika apa tadi jelaskan? Jika jam belajar ditingkatkan, maka nilai ujian meningkat dan sebaliknya. Nol ditolak, signifikan, pengaruh belajar, pengaruh, signifikan atau tidak, pengaruhnya udah. Ya, oke. Baik, silakan jika ada yang nanya ke pemakalah, masih ada yang kurang jelas. Boleh dilempar ke teman-temannya, mungkin teman-temannya ada yang kurang jelas nih. Nah, baik teman-teman, jika ada yang kurang jelas boleh ditanya. Oke teman-teman, ada yang mau ditanya? Apakah ada yang belum jelas atau tadi kecepatan jelasinnya atau kelewat atau gimana? Atau sudah jelas semua? Sudah paham semua? Jangan malu-malu teman-teman.
Halo. Ya, halo. Bisa dibantu? Izin bertanya boleh? Boleh. Tadi kelewat dapat SYY-nya hasilnya dari mana ya? SYY? Hasil Oh. dari SYY. Tadi Oke, kelewat. baik. Kasih. Bentar ya. Oke, nyari SYY ya tadi ya, Saudari Vivi Aviani. Nyari SYY caranya sama dengan kita nyari SXX rumusnya. Gitu. Nah, bisa dilihat nih yang di atas ini, formula barnya. Cara nyarinya kita biasa, terus nanti kita yang pertama dimasukin itu adalah sigma dari YST. Tuh, atau kalau di formula bar yang E23 itu, ya, terus dikurang, di rumusnya itu kan SXX itu sigma X kuadrat. Nah, berarti karena ini SYY, jadi sigma Y kuadrat. Kalau di formula bar yang C23 tuh, sigma Y. Terus kita tudung 2. Habis itu per M. M-nya itu adalah 17. Udah deh dapat SYY. Begitu Saudari Vivi Aviani. Apakah sudah jelas? Oke, baik. Sudah jelas. Kasih. Sama-sama. Baik, teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin terlewat seperti Saudari Vivi tadi. Boleh bertanya. Insya Allah sudah tidak ada Nisa. Oke, sudah tidak ada.
Bapak bagaimana, Pak? Ya, baik. Insya Allah mudah-mudahan sudah cukup ya. Pemakalah sendiri bagaimana setelah mengerjakan ini? Mantap. Kalau lihat dari yang YouTube itu, Pak, bisa Pak pelan-pelan. Karena jujur kalau saya waktu pertama dijelasin memang masih belum nyambung banget. Tapi setelah di-review lewat YouTube bisa mengerjakannya, Pak. Oh ya, oke. Oke, berarti memang kalau YouTube-nya jadi tidak untuk itu ya, bisa pakai untuk konten-konten yang lebih bermanfaat ya. Nah, bagus sih kalau memang menggunakan YouTube-nya buat itu ya, karena kalau kita lihat konten di YouTube sendiri kan konten yang tidak berfaedah justru lebih banyak viewer daripada yang berfaedah seperti ini. Oke, baik. Maaf Pak, YouTube-nya itu YouTube video Bapak yang kemarin Oh, iya. Zoom, terus dimasukkan. Iya, jadi sistemnya gitu Pak. Jadi supaya bisa teman-teman akses lagi, nggak masuk Google Drive, takutnya kan ini ya, Google Drive suka agak gimana. Jadi kita masukkan ke YouTube. Nah, teman-teman belajar dari video Bapak lagi, tapi di YouTube gitu. Oh, saya yang jadi YouTuber ternyata ya. Oke deh, mudah-mudahan viewer naik. Itu private ya? Di private aja ya nanti ya? Atau private atau umum? Hanya channel kelas aja Pak, cuman beberapa orang yang akses. Tapi Oh iya, judulnya juga private ya. judulnya hanya untuk kelas ini gitu. Nggak yang Oke. Dibuat private aja, saya nanti nggak dipersiapkan dengan baik ya. Harusnya kan banyak ya harus ini ya, harus seperti Raffi Ahmad lah ya paling tidak kalau mau YouTube. Ya oke, baik. Ya demikian mungkin jika memang sudah cukup ya, insya Allah kita akan sambung ke kelompok berikutnya nanti. Insya Allah siang atau paling lambat sore akan saya kirimkan untuk soal berikutnya ya untuk masing-masing kelas. Oke, demikian mungkin jika tidak ada yang bertanya, kita cukupkan ya sampai sini. Nanti tolong materi yang tadi itu agar dikirimkan ya, dikirimkan melalui grup WA biar teman-temannya lihat materi yang sudah terisi ya, biar teman-teman juga bisa mempelajari. Jadi kalau sudah lancar semua nanti skripsi yang kuantitatif udah gampang lah ya, udah paham ininya, udah paham metodenya, paham dasar-dasarnya seperti apa, sehingga nanti lebih lancar mau itu menggunakan SPSS atau bahkan Microsoft Excel sekalipun, atau bahkan manual sekalipun pakai kalkulator beras. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Saya izin live dulu ya. Bapak.